bicarakan adalah sesuai dengan putusan pengadilan. Dan saatnya kita harus bangkit. Dan saatnya putusan pengadilan itu harus dilaksanakan. Karena sudah menjadi ketetapan putusan pengadilan. Tapi kalau misalkan belum dilaksanakan juga, ya wallahu alam apa yang akan terjadi. Gitu. Semoga bangsa ini masih menjadi bangsa yang baik. Semoga bangsa ini masih tetap sauyunan, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi kita satu tujuan. Jadi kembali lagi, di sini saya menekankan kepada saudara-saudaraku semua, jangan berburuk sangka dengan manapun juga. Bantulah pemerintah, bantulah aparatur sipil negara maupun TNI Polri. Karena bagaimana 267 juta jiwa rakyat Indonesia tidak sebanding dengan para prajurit TNI yang mungkin kurang lebih TNI itu dari 3 matra itu 500 ribuan personil. Polri juga sama, satu matra Polri itu kurang lebih hampir 500 ribu. Kurang lebih 1 juta lah berbanding menjaga 267. Berarti kita sebagai rakyat sudah dibekali menjadi pertahanan semesta, seperti doktrin-doktrin perjuangan leluhur kita zaman dulu. Makanya kenapa bangsa asing berusaha menghancurkan Indonesia ini dari dalam, tidak bisa dari luar, karena survei membuktikan mereka invasi langsung secara fisik tidak mampu melawan Indonesia. Karena rakyat Indonesia apabila satu disentuh merasa tersentuh semua dan berperang dan siap mati. Itulah doktrin perjuangan leluhur kita dan tidak pernah lepas sampai detik ini. Makanya gitu loh, mohon maaf, yang pengen merebut Indonesia, pengen memanfaatkan Indonesia yang sangat kaya raya ini, bagaimana caranya membenturkan anak bangsa di dalam dengan proxy war gitu loh, dengan proxy war, dengan berita hoak, dengan segala macam, akhirnya saling berebut. Tidak heran suami istri bisa cerai cuman gara-gara satu mihak sana, satu mihak sini. Itu sudah terjadi. Nah ini jangan sampai terjadi. Dan saya berharap banyak Sultan Rohidin Patrakusuma VIII bisa memperjuangkan tentang ketetapan hukumnya untuk menjadi Indonesia lebih baik ke depan. Karena saya meyakini beliau berkata keras itu karena pengen meluruskan tentang sejarah leluhurnya yang selama ini terfitnah. Saya dari Pajajaran dan saya siap bahwa Surawisesa itu tidak seperti yang dilihatkan di sinetron-sinetron, saudara-saudaraku. Itu hanya politik adu domba. Hanya politik adu domba antara turunan Sri Baduga Maharaja Jayadewa Tapamanarasa oleh orang-orang yang pengen merebut asetnya Pajajaran. Tidak ada yang namanya perebutan tahta, tidak ada yang namanya ribut segala macam antara Cakrabuana dengan Surawisesa, tidak ada. Itu bullshit, cek orang Dayeuh mah. Bohong, tidak ada. Saya berani mempertanggungjawabkan ucapan saya, makanya saya datang ke sini. Saya datang ke sini, saya mewakili Cakrabuana bahwa tidak ada permasalahan dengan Surawisesa. Karena itu Galuh Pakuan Pajajaran, karena Eyang Prabu Siliwangi sudah tidak ada urusan dengan aset. Dia urusannya dengan akidah akhlakul karimah, menjaga sila ke-1. Jadi urusan aset mah urusan Cakrabuana jeung Surawisesa. Cakrabuana nu nyekel asetna, nu nyekel hartana, Surawisesa nu nyekel tongkat komandona keur pengamanan. Eta strategi sabenerna. Adug-adugan ge adug lejer ge moal bisa didongkel-dongkel eta aset. Tidak ada urusan dengan yang lain. Kita bicara internal Pajajaran. Saya tidak mau bicara di luar Pajajaran. Kalau kita bicara di internal Pajajaran, mari kita bicara tentang Pajajaran. Apa itu Pajajaran? Apa itu Galuh Pakuan Pajajaran? Galuh aset manusianya, Pakuan hukum, Pajajaran sistem. Sistem. Makanya sistem seluruh dunia ini, baik perbankan sistem, non sistem, tetap diatur dengan Pajajaran. Sistem bernegara. Makanya Sunda itu bukan suku. Sunda itu cahaya ada satu, matahari, tatanan bumi, matahari sistem. Jadi lo mau suku mah orang teh suku Jawa bagian barat.
Sunda ini tadi sebelum berangkat ke sini, alhamdulillah saudara kita dari Kesultanan Brunei, Pangeran Umar, sepupunya Hasanah Bolkiah, telepon saya. Yang mulia kemana? Saya mau ke saudara saya Selacau. Oh, salam hormat buat beliau. Beliau sendiri bilang, Pangeran Umar bilang tadi ke saya juga Sunda yang mulia, katanya. Malaysia juga Sunda, Thailand juga Sunda, semua Sunda. Saya itu Sunda Land Road, mereka mengaku Sunda. Dan saatnya kita bersatu seluruh raja dan sultan seluruh Nusantara untuk mendukung republik. Untuk supaya Republik Indonesia semakin kuat lagi di mata dunia. Jangan dilecehkan lagi. Itu yang kami inginkan. NKRI jangan dilecehkan lagi oleh mereka-mereka itu, oknum-oknum yang dari luar negeri itu. Ya mungkin bapak-bapak juga tahu gitu loh. Negara mana yang sekarang lagi ngerecokin Indonesia, kan gitu. Dan kita harus bangkit dinasti kita, the lost emperor. The lost emperor Galuh Pakuan Pajajaran already appeared. Bangkit. Dan ini sudah tercatat di internasional. Internasional sudah tahu, seluruh internasional 14 lembaga dunia internasional sudah tahu bahwa Pajajaran Anyar akan bangkit, tapi bukan sebagai negara, tapi sebagai foundation, sebagai yayasan. Karena Pajajaran mah Siliwangi mah resepna mere, lain ngentak. Lamun aya nu ngaku Siliwangi tukang mentak, berarti lain Siliwangi. Mere Siliwangi mah. Kecuali mun dibere ditarima we nya. Kita dibere mah lain carita. Da eta mah rezeki pamali. Kan gitu. Makanya perjuangan Sultan Patrakusuma VIII Rohidin ini sangat luar biasa. Saya sudah kenal beliau sudah lama, cuman saya amati. Dan saya juga tidak mau bersinggungan dulu dengan bentuk apapun, karena kami pun kena dalam perjanjian. Dalam perjanjian pun kami pun tidak mau appear sebelum perjanjiannya tiba. Perjanjian tiba Pajajaran Anyar bangkit itu 2021. Jadi bicara Pajajaran itu kalau sebelum 2021 pasti bukan Pajajaran, anu aku-akuan. Karena tidak akan yang namanya Pajajaran yang benar-benar Pajajaran tidak akan melanggar daripada aturan yang ditetapkan leluhurnya. Bukan begitu, betul? Tidak, karena turunan asli dari Pajajaran leuwih hade modar daripada hianat ka Ibu Pertiwina. Tah Pajajaran matak sahawai nu ngotak ngatik aset anu di gunung, di lautan, di mana di akalan ku dukun, di akalan ku sarakti teu pisaeun marodar, bener teu? Can waktuna mau bisa sia. Kurang ajar mana ek maraling. Paduli sia loba ilmuna ge aing teu sieun. Aing boga Allah. Pajajaran aya yeun aya nitiwanci nu mustari ningang mangsa nu utama. Mau bisa tadi otak-atik lamun san portal alamna kabeh kabuka. Kade ieu urusana bisa dirobok si lodaya apa galak eta teh. Kade mau bisa, makana kami ya, saya selalu bercanda saudara-saudaraku. Saya lebih senang bergaul dengan bangsa siluman, saya bilang. Jeung juri, jin iprit, dedemit teh dulur urang. Nah gitu tara hianat. Siluman dedemit jeung jin iprit mah lamun manusia hianat dititipan 1000 ge dipake kawin deui. Benar teu? Soal aya ka siluman mah salemar ge tadi diganggu. Sanu ganggu disikat kumanehanana. Kade omat. Jadi kemuliaan ini saudara-saudaraku, kemuliaan ini tidak hanya milik manusia. Kemuliaan ini milik seluruh makhluk Allah di muka bumi. Termasuk bangsa jin, bangsa dedemit, bangsa jin iprit, bangsa siluman, kabeh kudu mulya. Tah poho marane aranjeun. Asa manusia ne pangmulyana we. Pugu jelas manusia di muka bumi teh ngaruksak.